Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala wa ta'ala fi kitabil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, wa qala sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima masalihal akhlaq, amma ba'du. Sore ini tanggal 17 Januari 2024 atau 5 Rajab 1445, kita akan memulai untuk Madrasah Diniyah Ula yang keempat. Kita mempersiapkan ya. Dan sebelum kita masuk ke materi kurikulum yang baru yang kita akan mulai tanggal 24 yang akan datang, sore ini akan kami sampaikan ya semacam penyegaran, upgrading, semacam updating, refreshing, untuk merefresh ya, bagi semangat kita dalam bertolabul ilmi. Maka saya akan menyampaikan tema yang insya Allah nanti tidak akan kami sampaikan lama-lama, paling lama 11 menit ya. Saya akan menyampaikan tema tentang kamalul ilmi. Ketika kita mencari ilmu, maka di sana ada kesempurnaan atau hal yang ideal yang kita lakukan ketika kita bertolabul ilmi. Yang pertama adalah ilmu itu dicari harus dengan niat yang benar. Kalau orang mencari ilmu niatnya salah, maka dia juga akan mendapatkan niat apa yang dia niatkan. Itulah ilmu. Kalau orang mencari ilmu karena dunia, supaya nanti mendapatkan sertifikat ya. Orang termasuk orang mengaji Al-Quran nanti biar mendapatkan sanad, sertifikat dan semisalnya, niatnya karena itu ya, nanti biar mendapatkan kenaikan gaji, bisa digunakan untuk melamar, padahal ngajinya baru 1 juz, minta surat keterangan pernah nyantri ya misalkan, atau minta keterangan sudah hafal berapa juz padahal nggak lancar misalkan. Hanya mengejar seperti itu, dia hanya mendapatkan seperti itu. Oleh karena itu, niat harus dijaga. Jangan sampai kita salah niat. Yang kedua, kesempurnaan ilmu itu ketika ilmu yang kita dapatkan itu ilmu yang membawa kita untuk mengamalkan. Ilmu bukan hanya dibaca ya. Ilmu bukan hanya teori, tetapi bagaimana ilmu itu kita jadikan sebagai cara kita untuk memperbaiki amalia kita. Ilmu kita amalkan ya, dan amal dengan ilmu otomatis. Oleh karena itu, jangan sampai orang berilmu kemudian ia justru menjadi orang yang jauh dari mengamalkan ilmu yang dia miliki. Yang ketiga, al-ilmu maka natil khasyatu ma'ah. Ilmu itu ketika ia membawa kita kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berilmu itu, semakin dia berilmu, maka dia semakin memiliki rasa takut. Jangan sampai orang yang berilmu kemudian dia menjadi teladan dalam hal yang tidak baik ya. Jangan sampai orang yang berilmu dia adalah orang yang kemudian berani menerjang perkara yang tidak perlu diterjang. Maka di sini sebagaimana kata Ibnu Athaillah As-Sakandari ya, penulis kitab Al-Hikam, al-ilmu maka natil khasyatu ma'ah. Ilmu itu ketika rasa takut ada bersama ilmu itu. Kemudian berikutnya, al-ilmu nurun. Jangan salah paham ya. Al-ilmu nurun itu bukan nurun nyontek ya. Tapi al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Artinya ilmu itu semestinya dia bisa menyinari. Kalau dia seorang
pemimpin, dia bisa memberikan sinar ya. Orang kemudian bisa tahu kemana dia harus melangkah. Orang yang dalam kegalauan, kegelisahan, ilmu bisa menunjukkan dia kepada jalan yang benar. Al-ilmu nurun. Karena ilmu itu cahaya, maka otomatis orang yang hatinya tidak bercahaya, dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Maka kalau kita misalkan ya, kita mencari ilmu kok susahnya bukan main. Kita harus introspeksi. Jangan-jangan hati kita belum bercahaya. Jangan-jangan hati kita belum ada senternya. Maksudnya hati kita sedang bermasalah. Hati kita ini memiliki penyakit-penyakit hati, penyakit sombong, penyakit penyakit iri, hasad, dengki dan semisalnya. Penyakit nifak. Ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hati yang bermasalah, hati yang gelap gulita. Makanya kalau hati seorang itu bercahaya, dia akan mudah mendapatkan ilmu karena ilmu adalah cahaya. Kemudian selanjutnya di antara kesempurnaan ilmu adalah ilmu yang dimiliki seseorang itu semestinya menjadikan dia itu orang yang menjadi teladan dalam birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Makanya nanti insya Allah masjid yang akan kita sedang dalam pembangunan di belakang lantai 2 itu nanti ada tulisannya di depan ya, Masjid Birrul Walidain ya. Ini mengingatkan kita bahwa kita ini jadi santri, sholat di Masjid Birrul Walidain, jangan menjadi santri yang pulang kemudian sama orang tua wani ya, membantah ya, tapi kita harus bagaimana dengan orang tua kita itu berbakti. Kemudian kesempurnaan ilmu itu adalah kita mencari ilmu, di sana ada maratibnya, ada fase-fasenya atau ada tingkatan-tingkatannya. Maksudnya yang paling utama ilmu yang kita kita pelajari ilmu tentang keyakinan akidah, kemudian tentang bagaimana ibadah kita kepada Allah, kemudian bagaimana muamalah kita dengan manusia, itu urutannya. Jangan sampai kita mempelajari ilmu tentang muamalah kepada manusia sementara akidah kita ini bermasalah. Oleh karena itu yang paling utama adalah setelah keyakinan, kemudian ibadah, dan kemudian bagaimana muamalah. Muamalah ini dalam bahasa lain adalah fikih. Kemudian selanjutnya al-ilmu yakuduna ilal jannah. Ilmu menuntun kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di surga itu sama-sama orang berilmu itu macam-macam. Ada yang ilmunya itu kemudian menjadikan seseorang itu dibenamkan, dilemparkan ke neraka. Dan sebaliknya, ada orang yang berilmu yang ilmunya membawanya ke surga. Harapannya adalah dengan mempelajari materi tafakuh agama ini, ilmu itu membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala ya. Membawa kita ke sana sehingga kita terinspirasi ya. Karena ilmu yang kita harapkan itu ilmu yang membawa kita ke surga, semestinya perilaku kita, poin yang ke-8 terakhir, poin yang ke-8 di antara yang menjadi kesempurnaan ilmu atau kesempurnaan dalam bertolabul ilmi adalah sahibul ilmi, sahibul akhlak. Orang yang berilmu itu dia harus menjadi teladan dalam pekerti dan berakhlak. Saya sampaikan di pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir ketika kita dalam pertemuan edisi ke-187 dalam tafsir kemarin, dari Ahad kemarin, orang Al-Quran itu harus menjadi contoh dalam teladan akhlak ya. Kalau sekarang itu lagi yang jadi bermasalah adalah di negara kita, di masyarakat kita adalah bagaimana hilangnya akhlak, etika seorang santri kepada gurunya, etika seorang anak kepada orang tuanya, etika kita kepada orang yang lebih tua ya, dan seterusnya. Kalau kita ini hidup dan kita tidak memiliki akhlak, apa bedanya kita dengan binatang ya? Yang namanya kambing, yang namanya sapi, yang namanya binatang, mereka nggak punya akhlak ya. Nggak ada kambing itu yang muda kemudian kalau ketemu yang tua hormat, nggak ada ya. Kemudian sapi nggak ada misalkan yang mereka nggak mau tahu itu beretika atau tidak. Tapi manusia apalagi ahli ilmi, dia harus menjadi contoh bahwa dia harus menjadi orang yang berakhlak. Oleh karena itu 8 hal kami sampaikan tadi ya.
niat, kemudian ilmu dengan amal, ilmu membawa kepada rasa takut, ilmu cahaya. Seorang ahli ilmi harus birrul walidain, kemudian mempelajari akidah, ibadah dan muamalah, kemudian ilmu menuntun kita ke surga, dan orang yang ahli ilmu haruslah orang yang berakhlak. Kenapa demikian? Karena peradaban manapun yang di situ tidak menjaga akhlaknya, maka peradaban itu, masyarakat itu akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harapkan kalian nanti pulang ke masyarakat masing-masing itu menjadi orang yang berakhlak, beretika ya, bukan orang yang saenak dewe ya. Orang yang nggak bisa diatur. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.